بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lafaz istighfar merupakan salah satu zikir yang memohon ampun kepada Allah. Biasanya setelah sholat, umat muslim tidak akan melewatkan untuk mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim tersebut. Harapannya, istighfar mampu menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat. Nyatanya, tidak hanya untuk memohon ampun, kalimat zikir yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW ini juga memiliki banyak keutamaan jika diamalkan. Kisah berikut menceritakan bagaimana keajaiban amalan istighfar dalam kehidupan, yaitu kisah pedagang roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah merupakan salah satu ulama mazhab 4 yang namanya masyhur hingga saat ini. Pada zamannya, beliau begitu dielu-elu oleh banyak orang. Dalam sebuah kisah yang ditulis Imam Al-Jauzi rahimahumullah dalam bukunya tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun anehnya, Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas kenapa ia ingin pergi ke tempat itu. Padahal ia harus menempuh perjalanan jauh dari kota Baghdad ke negeri Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan sholat zuhur. Tidak ada yang mengenalinya, karena memang teknologi zaman dahulu tidak secanggih saat ini. Beliau menunggu di masjid tersebut hingga menjelang sholat asar. Setelah sholat asar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Setelah habis malam, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut. Namun sayangnya, sang penjaga masjid tidak mengizinkan beliau tidur di sana. "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan, silahkan Anda pergi," kata penjaga. Namun, Imam Ahmad menolak. "Saya musafir dan saya ingin beristirahat di sini," jawab sang imam. Namun, sang penjaga tetap menolak dan memintanya untuk keluar, lalu kemudian mengunci pintu masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi sang penjaga kembali datang dan lagi-lagi mengusirnya sehingga mendorong beliau menuju ke perjalanan. Lalu ada tukang roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid. Melihat kondisi tersebut, tukang roti tersebut memanggil beliau. "Wahai Syekh, kemarilah, beristirahatlah di tokoku." Kemudian Imam Ahmad masuk ke toko roti tersebut. "Rumahku tidak jauh dari sini. Ini toko rotiku. Di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan esok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan." Setelah masuk ke toko tersebut, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari penjual roti ini, yakni ucapan zikir dan doa istighfar yang terus meluncur dari mulutnya tanpa putus sejak awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum mulai bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak lama sekali, ini sudah lama menjadi kebiasaan rutin saya, hampir dalam segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya?" "Ya, Allah mengabulkan semua permintaanku," jawabnya. "Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan Allah?" tanya sang imam. Sang penjual roti itu pun melanjutkan jawabannya dan berkata,
Sudah cukup lama saya selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai, saya agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Karena istighfarmulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkanku ke kotamu ini tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmulah takmir masjid melarang saya tidur di masjid. Karena istighfarmulah engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Sayalah Ahmad bin Hambal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.